Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Felis Karismati di booth Balai PSKL Wilayah Sumatera. Kali ini masih dalam acara Festival Pesona Agroforestry. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga, yang membawa produk dari daerah masing-masing. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh bapak-bapak hebat. Yang pertama ada Bapak Rika Riansyah dari Lampung ya Pak ya? Dari Lampung. Oke, dan satu lagi ada Bapak Kohapa dari Morening. Dari Morening, Semendo. Nah, pasti penasaran ya Sobat Hijau, kali ini kita akan membahas apa sih topik yang sekarang ini. Jadi nanti kita bisa sharing lagi seperti biasa untuk menambah wawasan kita, apa saja sih produk perhutanan sosial Balai PSKL Wilayah Sumatera yang sedang ada kita pamerkan di Gedung Manggala Wana Bakti ini. Oke, bisa kita lanjut saja ya Sobat Hijau ya. Sekarang kita kenalan dulu lah dari Bapak Rika. Pak Rika bisa sharing-sharing kepada Sobat Hijau kita profil dari kelompok Bapak, bisa dijelaskan dari awal berdiri sampai bisa eksis sampai pada saat ini. Silakan Bapak. Untuk KUPS Maju Bersama ini di bawah Gapoktan Tunas Harapan telah memiliki izin dari Kementerian LHK 2018 bulan 9 sampai banyak menciptakan produk turunan berupa kopi, gula semut, gula mini sampai ke madu. Dari kopi sendiri kita sudah banyak turunan seperti natural, proses honey, full wash sama wine. Tapi yang kebanyakan banyak yang diminta di pasaran itu proses natural. Ya. Sama gula aren ini juga kita punya 3, gula semut, gula mini sama gula torosan. Madu sendiri kita hasilkan dari kawasan hutan langsung. Ya. Gapoktan Tunas Harapan ini mempunyai 9 sub KTH dengan luasan lahan pengelolaan itu 2.812 hektar. Sangat luas sekali. Dengan anggota jumlahnya dengan anggota kurang lebih 1.000 orang anggota, dan alhamdulillah juga 2019 Gapoktan Tunas Harapan telah membentuk koperasi dengan wujud kedepannya untuk menampung semua hasil hutan yang kami hasilkan. Jadi untuk mempermudah kawan-kawan penggarap petani untuk menyalurkan hasil perhutanan sosial supaya mendapatkan harga yang lebih wajar, karena mengingat selama ini kan anggota kami mendistribusikan hasil perhutanan sosial itu ke tengkulak. Ya, seperti yang kita ketahui kalau tengkulak ini kan menekan harga. Jadi dengan adanya koperasi ini, harapan besar kawan-kawan ini supaya mendapatkan harga yang wajar. Alhamdulillah selama 2019 sampai sekarang ini kita sudah berjalan. Apa yang diinginkan anggota-anggota kami, walaupun belum mencakup seluruh anggota, minimal yang memang memerlukan seperti obat-obatan rumput, pupuk, termasuk kebutuhan sehari-hari anggota, kami sudah mulai bisa untuk menyiapkan, walaupun tidak semua anggota kita bantu. Nah, yang kedua untuk kualitas kopi, alhamdulillah kita sudah standar SOP dari mulai pasca panen. Kita memang menargetkan seluruh hasil kami petik merah, walaupun ada sekitar 70% itu kan asalan, 30% sekarang ini kita sudah mulai ke petik merah. Cara pemetikannya juga kita nggak pilih merah, Mbak. Jadi semua kita petik, merah, kuning, hijau kita petik semua. Jadi dicampur semua dulu ya, Pak? Kita petik semua dulu. Nah, setelah selesai pemetikan akan kita lakukan sortasi. Sortasi ini gunanya untuk memilih biji yang benar-benar merah. Bukan kuning kemerahan atau merah kehitaman. Kita pilih yang benar-benar merah. Iya.
gunanya untuk menseragamkan biji. Setelah itu kita rambang lagi, Mbak. Jadi kalau misalkan biji itu mengapung, kita keluarkan. Nah, kalau bijinya mengapung itu kan pasti dia bolong biji iya. dalamnya. Jadi salah satu mempengaruhi rasa. Jadi setelah kita perambang, kita menjemur di media penjemuran seperti para-para. Jadi supaya rasa itu lebih enak. Lebih enak ya. Karena kalau kita jemur di terpal atau di tanah atau di semen, tidak menutup kemungkinan kotoran dari hewan atau apa, aroma Jadi tanah masuk juga lah ya. pasti kecium kan. Apalagi yang penikmat kopi pasti tahu lah Iya. rasa yang benar-benar berproses atau enggak. Iya. Itu. Oke, baik. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah mulai melakukan proses, dan alhamdulillah juga kopi kita ini mereknya Hagakawa Kopi, Hagakawa Honey, Hagakawa Plum Sugar. Oke, baik. Ya alhamdulillah untuk pemasaran juga sudah mencakup seluruh Lampung, kita sudah mencakup termasuk Jakarta, Bandung, Jogja. Untuk roastery kita sudah kirim. Ya alhamdulillah dengan adanya KUPS, koperasi itu membantu kami untuk mendistribusikan produk-produk yang kita jual. Baik, baik. Mungkin kalau untuk proses kita sudah, untuk madu sendiri ini memang kita ambil langsung dari hutan. Jadi bukan penakaran, kita madu Jadi liar. dari liar ya, Nah, Pak? madu liar. Baik, baik. Nah, dan juga untuk harga kita lebih ekonomis dibanding dengan madu-madu yang lain. Saya per kilo cuman 140.000. 140.000 per kilo Iya, ya, Pak? per ya? kilo. Jadi ada 2 kemasan, sekilo sama 500. Oke, baik, baik. Berarti banyak sekali ya, Pak? Iya. Kalau kita lihat nih untuk KUPS Bapak ini berarti sudah baik di kelola kelembagaannya, kelola usahanya, dan kelola kawasannya pastinya. Karena untuk di area perhutanan sosial ini juga kan Pak, tujuannya kan sangat baik sekali untuk mensejahterakan Iya. masyarakat, tentunya juga untuk melestarikan hutannya. Oleh karena itu dari kelompok Bapak ini sudah menjalankan ya Pak ya, karena kan tidak ingin menciptakan untuk produsen aja ya Pak ya, Iya. untuk ekonomi, tapi kita harus juga memikirkan tentang ekologinya ya Pak Ya, ya. benar Pak. Kita sudah dari hulu ke hilir kita sudah mulai. Oke, baik. Walaupun istilahnya pendanaan pakai dana pribadi dibantu dengan koperasi, ya alhamdulillah sudah mulai berjalan. Karena kalau kita mau mengharapkan bantuan dari pemerintah, mungkin pemerintah banyak yang dipikirkan belum keserap oleh Iya. kami kan. Tidak menutup kemungkinan mungkin nanti dengan adanya perhutanan sosial, dengan adanya BUPSA, kita bisa dibantu untuk memfasilitasi. Yang utama itu adalah permodalan, Iya, betul. karena kendala kami petani ini hanya di permodalan Mbak. Itu aja sih kalau menurut saya. Oke, mungkin nanti kedepannya semoga akan ada bantuan-bantuan yang berdatangan ya Pak. Ya, Baik amin. lagi itu ke kelompok masing-masing juga, kayak kita usahanya seperti apa, komitmen kita seperti apa dari awal. Iya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan Amin. ada off-taker yang Amin, amin. Mungkin dengan acara ini ya, ya, Pak ya, kita bisa harapan membuka besar, pasar ya, selebar-lebarnya. betul. Harapan besar kami sih itu tadi, yang pertama apabila ada off-taker yang ingin bekerja sama dengan kami, berarti kan kita harus menjaga kepercayaan. Iya, betul. Itu Karena memang utama, ya, pada Pak. saat ada permintaan pasar melonjak banyak, itu kadang-kadang pelaku usaha ini tidak memikirkan kualitas. Iya. Itu yang membuat pelaku off-taker ini kecewa dengan kesepakatan yang awal ya. awal yang tidak dijalankan. Itu Oke, baik. mungkin kita harus menjaga rasa kepercayaan itu tadi, karena susah kalau kita mau permintaan banyak, berarti kan gimana caranya supaya kita menyiapkan permintaan tersebut Iya, supaya sesuai dengan permintaannya ya, Pak ya. buyer tadi minta stok misalkan dia 100 ton dalam 1 tahun, gimana caranya kita mau mendapatkan itu? Nggak ada, kita ambil punya kawan yang nggak kita tahu prosesnya. Itu yang saya tekankan sama kawan-kawan, di kualitas harus kita jaga. Oke, baik Pak Rika. Sekarang kita bincang-bincang dengan Pak Hupo ya Pak.
dari Sumatera Selatan. Nah, Bapak bisa diceritain nih Pak, Bapak bawa produk apa sih Pak dari sana Pak? Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dulu warahmatullahi sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Kohapa Bu, wabarakatuh. selaku Ketua KOPS Curug Tengah. Curug Tengah ya. Nah, KOPS Curug Tengah ini berada di Desa Plakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di mana KOPS ini beranggotakan lebih kurang 25 orang Bu. 25. Jadi di sini KOPS kami ini mengelola itu tentang tanaman kopi robusta. Iya. Kopi robusta ya. Kopi robusta. KOPS ini berdiri lebih kurang itu pada tahun 2017 Bu. Iya. 2017 kami mendapat surat izin di bawah naungan Gapotan itu Plakat Gemilang, juga masih dalam domisili Desa Plakat. Nah, di mana KOPS ini kami menggunakan sistem yaitu anggota itu diwajibkan untuk setiap kali panen dalam 1 tahun itu minimal kita harus petik merah itu minimal memenuhi kuota itu lebih kurang itu 500 kuintal, artinya 500 kilo per anggota. Itu sebagai untuk tahun ya, bahan, Pak, ya? iya. Kalaupun lebih dari sana ya silakan, kalaupun umpama mau dijual kepada tengkulak ataupun pengumpul. Nah, tapi kami sebagai anggota diwajibkan untuk minimal menyediakan stok dalam bentuk jeri petik merah kopi robusta di anggota kelompok tersebut, begitu. Oke. Nah, secara proses ini kami masih sistem kebanyakan natural Bu. Walaupun dijemur dengan para-para, sebagian menggunakan terpal juga Bu. Iya. Kemudian kopi ini diproses itu bekerja sama dengan Koperasi Harapan Bersama, karena di desa yang bersangkutan di Desa Plakat artinya kami ada sebuah rumah khusus yang namanya rumah kopi untuk memproduksi ataupun merosting hasil daripada kopi petik merah ini, sekaligus untuk pembubukan. Nah, sedangkan bagian pemasaran kami ini sistemnya Ibu, kami ada kerjasama antara hulu dengan hilir, karena KOPS ini sekaligus desa Plakat ini sebagai desa naungan binaan dari CSR Bukit Asam, artinya kami memproduksi bubuk kopi ini, kemudian kami langsung kerjasama dikirim ke binaan juga itu yang berada di CSR Bukit Asam. Nah, bagian pemasaran itu kami serahkan dengan CSR Bukit Asamnya, kayak gitu. Jadi untuk pemasarannya udah Iya. dikembaliin lagi ya Pak? Kami menyediakan bubuk, sementara di bagian hilir itu memasarkannya, Memasarkannya, untuk oke. memenuhi konsumen-konsumen yang meminta, begitu. Tapi apakah ada ini ya Pak, ciri khas dari kopi Semende ini Pak ya? Ada, alhamdulillah, bagi kata orang penikmat Iya. kopi ini, kopi Semende ini sudah cukup dikenal Bu. Karena ini Apa yang membedakan dengan kopi-kopi lain? membedakannya ini ada ciri khas tersendiri. Kalaupun bagi penikmat kopi mungkin di barista tadi ada yang menceritakan itu bagaimana tingkat keasamannya kopi robusta ini. Iya. Lain artinya dengan di daerah-daerah yang lain, walaupun sama dalam bentuk kopi robusta. Mungkin ini letak geografis karena kopi robusta yang ada di desa kita ditanam di ketinggian 1450 dari atas permukaan laut. Ini yang berada di kaki bukit itulah barisan, ya. kayak gitu. Jadi yang membedakan itulah Pak Iya. ya. Berarti cita rasanya juga pasti Ya, beda cita ya? rasanya kayak gitu. Baik. Keren sekali Pak. Keren sekali. Jadi nanti kalau untuk produksi nih Pak ya, produksi dari kelompok sendiri kan tadi sudah dikemas, dipasarkan. Lalu apa sih harapan Bapak ke depannya? Harapan ke depan ini kalau bisa kami itu bisa berkembang lebih leluasan lagi. Terutama kami di sini juga masih agak sedikit kesulitan untuk bagian pemasaran. Walaupun kami udah kerjasama antara hulu dengan hilir, terkadang kami memproduksi begitu banyak sementara permintaan terhambat, begitu terbatas. Artinya mungkin kami bisa mengembangkan channel-channel. Kalau bisa harapan ke depan itu mungkin kawan-kawan yang ada di luar kabupaten ataupun kota provinsi bisa membeli hasil daripada KOPS dari sendiri, kelompok ya. Curug Bersama ini, Oke, begitu Ibu. baik. Lalu untuk Pak Rika nih Pak, bisa ceritakanlah ke Sobat Hijau, selama ini pasti ada kendala ya Pak ya? Bisa ceritain dari dulu tuh apa sih kendalanya, tantangannya, rintangannya, hambatannya Pak? Jadi biar Kalau- bisa cerita juga ke teman-teman yang lain sebagai inspirasi Pak. Oke, terima kasih. Kalau untuk kendala, setiap petani, setiap pelaku usaha itu pasti ada.
terkendala di yang pertama di pasca panen yang pastinya terkait masalah penjemuran. Kadangkala kan kalau lagi musim hujan, keluh kesah petani ini untuk penjemuran matahari kurang. Ya mungkin salah satu semua keluh kesah petani pasti seperti itu. Tapi kalau misalkan kita punya dom media penjemuran kan itu salah satu mempersingkat sih. Yang pertama mempersingkat, yang kedua lebih nggak takut kalau misalkan hujan kan. Nah itu yang kendala di lapangan. Yang kedua kendalanya di permodalan. Karena kalau kita untuk menciptakan specialty petik merah itu kan kita butuh modal. Nah sekarang ini sebelumnya kita sudah koordinasi sama seluruh anggota untuk menyiapkan petik merah. Satu orang kami nggak banyak-banyak, cuman 100 kilo ceri merahnya, setoran ke Gapoktan. Jadi Gapoktan yang mengolah. Karena kalau dia petani yang mengolah, ya Mbak tahu sendiri kan, tingkat kepatuhan petani ini kurang. Yang ada di mindset mereka ini panen, petik, kering, jual, jadi duit. Nah, jadi kan petik basing. Nah, dengan adanya proses di Gapoktan atau KUPS ini, salah satu mempersingkat waktu dan juga untuk kualitas sesuai dengan standar yang kami tetapkan. Jadi mungkin untuk keluhan hambatan yang kami terima yang paling itu. Tapi untuk pemasaran, alhamdulillah kalau pemasaran ini kami sendiri sudah mulai memasarkan ke beberapa daerah, beberapa provinsi, dibantu juga dengan KPH, dengan Dinas Kehutanan untuk pemasarannya. Kalau untuk pemasaran saya sendiri nggak kewalahan sih untuk pemasaran, karena kan ada beberapa optaker juga yang sudah ngobrol langsung ke saya untuk terkait ekspor. Karena koperasi yang saya dirikan itu kedepannya memang kami untuk persiapan ekspor. Karena kita juga sudah dapat bantuan peralatan, alhamdulillah dari kabupaten, dari Pemda, dari Dinas Koperasi, seperti roasting, sudah itu alat sortasi. Alat sortasi ini ya lumayan kapasitasnya 1 jam itu 1 ton. 1 jam 1 ton. Jadi untuk memisahkan, untuk memisahkan size biji, size 8, 7, 6 sama kotoran-kotoran itu dia sudah bisa. Jadi begitu keluar dia sudah sesuai yang kita inginkan, mau size berapa. Ya Pak ya. Ya, jadi memang persiapan untuk ekspor ke depannya mudah-mudahan kalau misalkan ini berjalan, ya kita dalam waktu dekat ini mau mencoba pasar ekspor. Karena sudah ada beberapa yang menawarkan. Kami belum mengiyakan karena itu tadi keterbatasan. Sumber dayanya keterbatasan. Yang pasti di permodalan. Bertahap ya Pak, itu harus dijalankan memang ya Pak. Harapan saya BUPSA bisa memfasilitasi kami. Amin. Mudah-mudahan ini ke depannya ya Pak ya. Amin. Salah satu kendala kita para petani ini Pak ya, permodalan. Ya, mungkin dengan adanya festival ini ya Pak ya bisa menjadi jalan keluar. Adanya optaker yang langsung melirik kelompok perhutanan sosial terutama dari Balai PSKS Sumatera. Dengan acara ini ya salah satu untuk kita membandingkan gitu daerah kita seperti apa, daerah yang lain seperti apa. Satu Sumatera, satu Nusantara ada di sini ya Pak ada sekarang. semua. Jadi memang ini harapan saya ke depan acara-acara seperti ini ya terus ditingkatkan untuk kita tukar pikiran, tukar wawasan. Cerita ya Pak, pengalaman. Saya sangat senang sekali karena terakhir saya ikut acara dari pemerintahan itu 2019. 2020 21 saya sudah nggak ikut lagi. Terakhir saya ikut studi tiru ke Bandung. Ke Bandung ya Pak ya. Studi tiru ke Bandung. Nah, sudah itu udah nggak ada lagi acara-acara. Paling acara di daerah. Baik. Oke, baik Sobat Hijau, walaupun obrolan kita singkat namun jelas dan padat ya. Jadi nanti
kita bakal ketemu lagi di acara podcast kita dari Balai PKS Sumatera. Jadi terima kasih Pak Rika, Iya. Pak Hapo atas kehadirannya Pak ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kelompok-kelompok yang lain, terutama di PSKS Sumatera. Siap. Sukses selalu untuk kelompok Bapak masing-masing ya Pak ya. Baiklah Sobat Hijau, terima kasih sudah stay menonton kami. Kita kembali lagi, nanti kita ketemu di channel yang selanjutnya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 jari.